Dalam konflik Rusia dan Ukraina, berbagai jenis senjata telah digunakan. Namun, ada satu sistem yang selalu menjadi sorotan karena kemampuannya menembus pertahanan udara modern, rudal Iskander. Iskander bukan sekadar senjata taktis. Ia adalah simbol dari cara Rusia menunjukkan bahwa mereka tetap punya alat pukul yang bisa memengaruhi perhitungan militer dan politik Barat. Iskander adalah sistem rudal jarak pendek dengan jangkauan sekitar 500 km. Peluncurnya dipasang pada kendaraan roda ban besar sehingga bisa bergerak, disembunyikan, lalu ditembakkan dalam waktu singkat. Ada dua varian utama, Iskander M, rudal balistik dengan lintasan kuasi balistik yang dapat bermanuver di udara. Iskander K, rudal jelajah yang menempuh jalur rendah, mirip dengan rudal jelajah konvensional. Keduanya bisa membawa hulu ledak konvensional, bom cluster, hingga, secara teoritis, hulu ledak nuklir taktis. Fleksibilitas inilah yang membuatnya masuk dalam kategori senjata strategis, meski secara teknis hanya berjangkauan menengah pendek. Mengapa Rusia begitu mengandalkan sistem ini? Ada beberapa faktor utama. Pertama, mobilitas tinggi. Peluncur Iskander bisa bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cepat. Hal ini menyulitkan intelijen lawan untuk melacak dan menghancurkannya sebelum rudal diluncurkan. Kedua, kemampuan menembus pertahanan udara. Rudal Iskander melaju dengan kecepatan sangat tinggi, bisa mencapai Mach 6 hingga Mach 7. Selain itu, lintasannya tidak lurus, melainkan kuasi balistik dan mampu bermanuver. Kombinasi ini membuat sistem pertahanan seperti Patriot harus bekerja lebih keras untuk mencegatnya. Ketiga, presisi. Sistem pemandu Iskander menggunakan gabungan navigasi inersial, sinyal satelit GLONASS, hingga pencari optik di fase terminal. Akurasi yang dicapai bisa hanya beberapa meter dari target. Keempat, fleksibilitas penggunaan. Dari menghancurkan depot amunisi, markas komando, radar pertahanan udara, hingga ancaman nuklir, Iskander dapat dipakai dalam berbagai skenario. Dan terakhir, efek psikologis. Dengan adanya sistem ini, Ukraina dan bahkan NATO tahu bahwa ada senjata yang bisa dilepaskan kapan saja dengan tingkat keberhasilan tinggi. Bagi Barat, Iskander adalah ancaman nyata. Pertama, karena sulit dicegat. Kecepatan dan manuver membuat rudal ini jauh lebih rumit dibanding rudal konvensional. Kedua, karena target strategis yang bisa diserang. Rudal ini mampu menghancurkan pusat komando, instalasi radar, atau fasilitas energi yang penting bagi kelangsungan perang. Ketiga, jangkauannya menjangkau Eropa Timur. Jika ditempatkan di Kaliningrad atau Belarus, rudal ini bisa mencapai Warsawa, Berlin, bahkan pangkalan militer NATO di wilayah tersebut. Dan keempat, potensi nuklir. Walaupun belum digunakan dengan hulu ledak nuklir, fakta bahwa Iskander mampu membawanya membuat setiap langkah Rusia dalam memindahkan sistem ini diawasi ketat. Lalu, bagaimana respon Barat? Pertama, ada respon diplomatik. NATO dan Uni Eropa berulang kali mengecam penempatan Iskander di Kaliningrad maupun Belarus, menyebutnya langkah provokatif yang memperburuk keamanan regional. Kedua, penguatan pertahanan udara. Negara-negara NATO menambah sistem Patriot, SAMP/T, dan bahkan Arrow 3 di Jerman untuk mengurangi celah dari ancaman rudal balistik jarak pendek. Ketiga, peningkatan kesiagaan militer. Negara di sisi timur NATO meningkatkan patroli udara, radar pengawasan, dan kesiapan pasukan. Tujuannya untuk mengantisipasi serangan mendadak. Keempat, kerja sama intelijen. Amerika Serikat dan sekutunya aktif
memantau pergerakan peluncur Iskander, sekaligus menekan pasokan komponen elektronik agar Rusia kesulitan mempertahankan produksi. Meski demikian, ada masalah yang belum bisa sepenuhnya diatasi. Sistem pertahanan Barat masih belum terbukti efektif menghadapi Iskander dalam skenario skala penuh. Kecepatan dan lintasannya yang tidak biasa membuat probabilitas intersepsi tidak pernah bisa 100%. Selain itu, Rusia menggunakan Iskander bukan hanya sebagai senjata taktis, tetapi juga sebagai instrumen politik. Penempatan di Kaliningrad, misalnya, secara sengaja dimaksudkan untuk memberi tekanan psikologis kepada Eropa. Rudal Iskander adalah contoh bagaimana sebuah sistem senjata bisa memiliki dampak jauh melampaui nilai teknisnya. Bagi Rusia, ia adalah alat untuk menghantam target strategis sekaligus memberi sinyal bahwa mereka masih memiliki kemampuan menekan Barat. Bagi NATO, Iskander adalah pengingat bahwa investasi besar dalam pertahanan udara dan koordinasi keamanan tetap diperlukan. Pertanyaan terbesarnya bukan hanya seberapa banyak Iskander yang masih dimiliki Rusia, tetapi juga seberapa jauh Barat siap menghadapi konsekuensinya. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.